tonton video ini dari awal sampai akhir biar teman-teman bisa sambil mengisi ini. Jadi teman-teman akan lebih gampang mengisinya sambil menonton video daripada nonton nanti baru mengisi. Lebih baik menonton sambil mengisi SPPK ini. Dan SPPK ini biasanya diberi waktu 2 minggu akan dikumpulkan kembali. Dan bagi teman-teman silahkan share, like, komen, subscribe untuk video ini di LP3I Banten TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ingin sosialisasi tentang SPPK, ada surat perjanjian penempatan kerja di LP3I Banten. Perkenalkan, nama saya Rizky Wahyu Adiana. Saya kepala bagian di CNI, yaitu tentang penempatan magang kerja. Jadi ada bagian yang memang khusus dari LP3I, yaitu tentang penempatan magang dan kerja. Nah, mungkin ada beberapa poin yang nanti akan saya share untuk di video kali ini. Pada video sebelumnya saya sempat buatkan tentang pembuatan tentang surat SPMK. Kalau sekarang namanya SPPK. Mungkin di isinya hampir sama, tapi ada beberapa poin yang harus saya sampaikan di video ini bagi teman-teman yang di semester 1 ini nanti bisa lihat untuk pengisian daripada SPPK ini, karena memang ada beberapa poin yang teman-teman harus isi dan juga ada penempelan atau penerapan daripada materi sendiri ya. Mungkin teman-teman langsung saja kita akan lihat dari SPPK. Yang pertama mungkin teman-teman nanti isi tanggal dibuatnya, terus nanti nama, alamat sesuai dengan domisili, nanti juga ada bidang keahlian atau jurusan yang teman-teman ambil di LP3I Banten. Terus nanti ada kelasnya apa, kalau ada OM, ada BA berapa. Terus nanti selanjutnya ada dari pihak kedua ya. Yang kedua adalah dari LP3I, yaitu oleh Pak Budi Setiawan sebagai branch manager. Nah, teman-teman, di sini ada beberapa yang dijabarkan. Yang pertama adalah LP3I adalah lembaga pendidikan vokasi 2 tahun, dan memang kita lebih ke penempatan kerja ya. Jadi di mana di sini nanti teman-teman ada penempatan magang. Penempatan magangnya adalah di semester 3, dan ada juga penempatan kerja itu kalau sudah penempatan magangnya selesai. Kalau di yang berlaku pada tahun-tahun kemarin atau tahun ini 2020, penempatan magang kita ada 1 tahun. Tidak tahu atau di tahun 2021, tapi untuk sekarang dan tahun sebelumnya itu penempatan magangnya 1 tahun. Dan juga kalau teman-teman di sini ada beberapa persyaratan untuk pemagangan. Kalau di SPPK itu persyaratannya hanya persyaratan untuk kerja. Sebenarnya persyaratan untuk magang dan persyaratan untuk kerja itu nggak beda jauh. Salah satunya kalau penempatan magang IPK-nya 2,75. Kalau penempatan kerja di sini IPK-nya 3,00. Nah, apa saja mungkin poin-poinnya saya ringkas saja. Mungkin teman-teman akan sambil baca dan teman-teman sambil melihat video ini. Yang pertama, peserta didik ini ditempatkan di awal semester 4. Kalau memang teman-teman di semester 4 sudah mulai magangnya sudah selesai 1 tahun, berarti nanti ada proses. Nah, biasanya prosesnya di semester 5 sebetulnya. Di semester 5 sudah mulai proses penempatan. Yang penting kewajiban untuk proses pemagangannya sudah selesai. Terus peserta didik telah memenuhi proses akademik, jadi nilainya tidak boleh ada nilai yang D atau E, atau dianggapnya lulus. Dianggapnya lulus adalah 2,30. Terus di sini peserta didik mengikuti uji
kemampuan ya. Nanti ada uji kemampuan. Kalau kita bilang adanya screening, ada screening test. Nanti ada screening test yang dilakukan oleh CNP, yang dilakukan oleh pendidikan, yang dilakukan oleh BM. Itu kita sebut namanya screening test. Nanti screening test berdasarkan jurusan nantinya. Kalau di komputer biasanya ada tes Excel, kalau di bahasa biasanya ada tes bahasa Inggris. Terus di sini ada IPK minimal 3,00 bagi penempatan kerja. Kalau di sini IPK semester 3-nya minimal harus 3,00 untuk penempatan kerjanya. Terus tidak boleh memiliki nilai D, tapi seperti disinggung, memang di akademik kalau ada nilai D tidak belum masuk ke dalam penempatan kerja, walaupun nilainya bagus-bagus, tapi ada satu nilai yang masih nilainya D, itu belum masuk ke penempatan kerja, makanya nilainya harus di remedial dulu. Terus memiliki sertifikat soft skill, nanti ada beberapa kegiatan AMT, itu nanti ada sertifikatnya yang kita berikan. Terus telah menyelesaikan administrasi keuangan, dan memang setiap administrasi harus diselesaikan dulu untuk penempatan magang kerjanya. Terus bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia. Nah teman-teman, bagi yang menonton video ini yang masih kuliah di LP3I atau yang masih semester 1, karena SPPK ini diberikan di semester 1, kalau yang tahun sebelumnya diberikan di semester 3 pada saat mereka akan diproses penempatan magang. Tapi kalau sekarang kebijakannya adalah diberikan di semester 1. Makanya teman-teman yang masih semester 1 silahkan persiapkan diri teman-teman, karena penempatannya tidak hanya di Cilegon, tidak hanya di Serang, mungkin bisa jadi di Cikande, bisa jadi di Balaraja. Tapi kita akan lihat dengan kondisi perkuliahan teman-teman. Biasanya kalau masih magang, biasanya kita nggak terlalu jauh, karena jaraknya bisa ditempuh untuk sambil magang, sorenya sambil kuliah. Jadi kita lihat untuk kondisi. Terus ini di sini ada yang poin kedua, penempatan wajib kerja. Nah ini biasanya ada status untuk yang wajib kerja dan juga yang dibantu kerja. Nah apa sih yang wajib kerja? Wajib kerja itu yang IPK 3,00 sampai 4,00 itu namanya wajib kerja. Tapi kalau di bawah 3,00 sampai 2,30 itu namanya dibantu kerja. Nah nanti makanya teman-teman mulai hari ini setelah lihat video ini silahkan teman-teman buat prestasi yang baik di akademik, yaitu dengan IPK yang baik, IPK yang bagus. Karena nanti di sini ada beberapa persyaratan yang harus IPK-nya 3,00 gitu. Terus selanjutnya ada yang keempat, berakhirnya proses penempatan. Nah kalau di SPMK dulu itu namanya gugurnya penempatan kerja. Kalau di sini adalah berakhirnya proses penempatan kerja. Nah ini hampir sama dengan proses gugurnya. Mungkin saya sebutkan salah satunya adalah menolak untuk ditempatkan pihak pertama. Ini sudah kita anggap gugur karena sesuai dengan SPPK yang dibuat atau disepakati di awal teman-teman masuk LP3I. Nah ini contohnya misalkan ada salah satu yang ditempatkan magang karena mungkin jaraknya dari Cilegon ke Serang, itu menolak. Biasanya kita akan kasih konseling, kita akan tegur. Biasanya ada teguran lisan, nanti ada teguran tertulis. Setelah ada teguran tertulis, baru kita akan adanya sanksi administrasi, yaitu berupa surat gugur untuk penempatan magang. Tapi kalau untuk kuliahnya tetap berjalan. Yang gugur itu adalah penempatan magang dan kerjanya. Dan itu nanti akan ada surat yang kita berikan ke orang tua setelah teman-teman menolak untuk ditempatkan magang atau tempatan kerja. Yang kedua, melakukan pernikahan. Jadi teman-teman selama di LP3I diusahakan untuk tidak menikah, karena memang konsepnya LP3I adalah cepat kerja, dan teman-teman dibekali dengan ilmu-ilmu yang memang sesuai dengan kompetensi yang teman-teman ambil. Terus yang ketiga, ini yang sering terjadi, yaitu mengundurkan diri atas kehendaknya sendiri. Misalkan teman-teman sudah ditempatkan magang, terus karena nggak nyaman, tidak ada konfirmasi ke kampus, tiba-tiba aja teman-teman keluar dari perusahaannya. Itu yang tidak diperbolehkan, terkecuali teman-teman konfirmasi ke kampus, kita akan cari solusi, jalan keluarnya, baru kita akan ambil keputusan. Itu diperbolehkan untuk misalkan kita akan ada
namanya keputusan atau solusi. Terus yang keempat, mengalami gangguan jiwa atau sakit yang lama sampai batas usia melewati ketentuan. Contohnya sakitnya memang sakit yang lama, itu biasanya dari awal kita sudah sampaikan bahwa tidak ada penempatan, jadi hanya untuk kuliah ya atau studi saja di LP3I. Terus yang kelima, meninggal dunia, itu otomatis ya. Terus yang keenam, dikeluarkan dari perusahaan atas kesalahan sendiri. Nah, kalau tadi mengundurkan diri, kalau sekarang diberhentikan dari perusahaannya. Ini jarang, tapi ada beberapa yang memang setiap tahunnya kita akan ada evaluasi dari HRD perusahaan, yaitu biasanya tidak datang magang, terus telat, terus yang ketiga tidak mengikuti arahan daripada user atau pembimbing di perusahaan. Itu yang sering terjadi, makanya diberhentikan atau tidak disiplin ya, tidak disiplin, makanya diberhentikan, itu masuk ke dalam tidak berakhirnya untuk penempatan magang dan kerja. Terus yang ketujuh, dihukum. Ini otomatis, kalau dihukum otomatis kita sudah tidak ada penempatan lagi. Terus yang kedelapan, memberikan keterangan tidak benar atau palsu, itu kita gugurkan. Yang kesembilan, tiga kali tidak datang, itu biasanya kalau kita panggil pertama, kedua, ketiga, berarti tidak ada kemauan, biasanya kita akan kasih teguran sampai teguran tertulis. Kalau memang masih tidak datang lagi, kita akan gugurkan. Yang ke-10, tidak mengumpulkan CV. Nah teman-teman, selama di LP3I, sebelum di semester 3 awal dan sebelum teman-teman nanti masuk ke dunia industri, kita akan bekali dengan pembuatan CV standarnya LP3I, CV yang bahasa Indonesia, CV yang bahasa Inggris, dan juga teman-teman akan dibekali dengan wawasan tentang dunia industri. Salah satunya mungkin nanti kita undang dari HRD perusahaan untuk membekali teman-teman tentang teknik wawancara kerja, terus teknik komunikasi, teknik negosiasi, itu yang nanti kita akan adakan di seminar AMT yang ada di LP3I Banten ya. Terus yang selanjutnya ini pasal kedua, lain-lainnya, segala sesuatu yang belum diatur kesepakatan ini maka mengacu pada buku panduan LP3I College tahun akademik berjalan. Jadi ada beberapa mungkin yang belum dimasukkan ke sini, pasal-pasal tersebut di atas telah disepakati dan setuju oleh pihak satu dan kedua, dilaksanakan oleh niat baik bersama dalam keadaan sadar tanpa paksaan dari manapun. Nanti di sini ada beberapa pihak. Ini pihak pertama peserta didik, nanti ada nama, jurusan, tanda tangan di sini. Nanti ada pihak kedua. Pihak keduanya ada branch manager. Nanti ini dikosongkan. Nanti kita yang ngisi ya. Nanti kita yang ngisi. Terus yang ketiga, ini mengetahui orang tua. Nah teman-teman, nanti isi tanggal, bulan, tahun ini diisi. Terus nanti teman-teman tadi udah diisi di sini. Nah nanti ini kosongkan, ini orang tua diisi juga, tanda tangan juga orang tua. Nanti boleh dari ibu, boleh bapak, atau wali, boleh kakak ya. Nanti tanda tangan di sini. Tapi usahakan orang tuanya membaca dulu SPPK ini. Nanti kita bagikan 2 rangkap. Sebetulnya kita sudah bagikan sebelum kita bikin video ini. Jadi mungkin teman-teman masih ada yang masih bingung atau masih yang harus diisi. Nah teman-teman bisa lihat video ini. Dan nanti teman-teman akan dibagikan 2 rangkap. Yang nanti rangkap pertama materinya di sini. Yang rangkap pertama, rangkap kedua nanti materinya di sini ya. Berarti ada 2 materi yang harus teman-teman siapkan dan tempel di surat. Jadi misalkan ini surat pertama, teman-teman tempelkan materi di sini, dan ini surat kedua, teman-teman tempelkan materinya di pihak kedua. Jadi ada 2 materi, jangan ditempelkan dalam satu surat 2 materi, tapi satu surat di sini, materi pertama di pihak pertama, nanti yang keduanya di pihak kedua. Nanti setelah itu teman-teman kembalikan lagi 2 rangkap ke bagian CNP. Nanti kita akan berikan untuk tanda tangan dari branch manager. Setelah itu kita akan kembalikan yang punya teman-teman yang ada tanda tangan dari branch manager yang ada materinya. Nah itu mungkin tutorial hari ini untuk surat
perjanjian penempatan kerja di LP3I Banten. Mudah-mudahan ini membuat teman-teman lebih bisa lagi untuk mengisi daripada SPPK. Oke, sekian dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.